Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 292. Lalu mengapa dikatakan bahwa ada kapal roh tenggelam 2 hari yang lalu? Melihat bahwa Tiago yang sangat mengenal Laut Tinta, Julian buru-buru bertanya. Dia ingin tahu apakah sesuatu benar-benar terjadi pada ayahnya. Aku juga pernah mendengar tentang masalah ini. Ada hal-hal yang selalu berubah di Lautan Tinta, dan ada banyak monster di Lautan Tinta. Jika kapal roh tenggelam, itu juga mungkin terjadi. Di atas segalanya, mengapa membuat lingkaran sihir yang besar, dan tiketnya sangat mahal? Tapi jangan khawatir, kapal roh kita adalah kapal roh terbesar. Meskipun tiketnya mahal, itu juga yang paling aman. Selain itu, jika Anda mengikuti saya, tidak akan ada yang salah. Ini bukan pertama kalinya saya menyeberangi Lautan Tinta. Tiago meyakinkan dengan wajah percaya diri. Jelas dia berbicara untuk didengar oleh Queenie, dan ingin menunjukkan dirinya di depan Queenie. Ketika Julian mendengar kata-kata Tiago, hatinya menjadi semakin berat. Jika ayahnya benar-benar meninggal, sekte terbang masa depan akan dipimpin olehnya. Tapi Julian tahu kekuatannya sendiri, dan dia takut sekte terbang akan kesepian di masa depan. Tuan Joe, terima kasih, saya ingin istirahat. Queenie memerintahkan Tiago untuk pergi. Lagi pula, Tiago ada di sini, jadi ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Nona Gao, istirahat dulu. Aku akan mengajakmu bermain di Geladak nanti. Meskipun Lautan Tinta hitam pekat, itu bukan pemandangan untuk dilihat. Setelah Tiago selesai berbicara, dia memimpin orang-orangnya mundur. Setelah Tiago pergi, Queenie menatap Dave dan bertanya. Dave, jika aku wanitamu, apakah kamu masih akan membiarkanku menjual diri untuk memberikanmu tiket kapal? Dave terkejut, lalu berpikir sejenak. Sambil berkata, jangan mempermalukanku seperti itu tidak disebut menjual diri, dan kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak masalah apakah kamu wanitaku atau bukan, jika ada pria yang berkomplot melawanmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Kata-kata Dave membuat Queenie tersenyum, dan merasa jauh lebih nyaman. Istirahatlah dengan baik. Kurasa Tiago akan segera mencarimu. Bukankah menyenangkan bagi kita untuk memiliki satu lagi pemandu wisata gratis? Kata Dave sambil tersenyum. Queenie melirik Dave. Dave, ingat, aku mendekati Tiago itu hanya untukmu. Jika Tiago itu melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, jika dia berani melakukan sesuatu dengan satu jarimu, aku akan membuatnya mati. Dave berjanji. Meskipun Tiago berada di puncak alam komposit, Dave tidak takut sekarang. Dave pergi bersama Julian, membiarkan Queenie beristirahat dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Tidak ada yang tahu apakah ayahmu benar-benar sudah meninggal sekarang. Mungkin kita bisa bertemu di Lautan Tinta. Melihat suasana hati Julian yang buruk, Dave beralih ke Julian, menenangkan hatinya. Julian mengangguk dengan penuh semangat. Dia hanya bisa mengandalkan Dave sekarang, karena ada beberapa hal yang Julian tahu dia tidak bisa tangani sama sekali. Dave dan Julian juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Segera, dengan raungan, kapal roh berlayar, dan permukaan laut yang sangat gelap terbelah menjadi gelombang dalam sekejap. Di dermaga, masih banyak biksu yang tidak memiliki tiket, menyaksikan kapal roh pergi dengan rasa iri di wajah mereka. Karena ini adalah kapal spiritual terbesar, dan juga kapal spiritual teraman. Dimulainya kapal roh berlayar, menyebabkan banyak biksu keluar dari ruangan. Dave tidak terkecuali, dia berjalan keluar ruangan, ingin melihat pemandangan di luar kapal roh. Tapi saat dia keluar dari ruangan, dia melihat seorang pria dan seorang wanita lewat di depannya. Pria itu berpakaian biru muda dan terlihat sangat mencolok. Dan wanita itu mengenakan gaun hitam, dan kepalanya ditutupi kerudung hitam. Ketika mereka melewati Dave, keduanya jelas berhenti, dan wanita itu mau tidak mau melirik Dave. Dave juga sedikit mengernyit, dan melihat mereka berdua dari atas ke bawah. Tetapi tidak ada yang berbicara, dan mereka berdua hanya berhenti sejenak, lalu naik ke atas. Terlihat jelas bahwa kedua orang itu hidup lebih tinggi dan lingkungannya lebih baik. Pembudidaya iblis? Dave melihat ke belakang keduanya, dan dia merasakan aura klan iblis pada mereka. Meskipun mereka berdua tersembunyi dengan baik, Dave masih merasakan celahnya,
Lagi pula Dev juga memiliki aura iblis, jadi dia lebih peka terhadap aura iblis daripada orang lain. Dev berbalik dan kembali ke kamar, tetapi pada saat ini Yakub berkata, "Tuan Chen, mereka berdua adalah pembudidaya iblis." "Yah, saya bisa merasakannya." "Apakah Anda tahu mereka dari klan pembudidaya iblis mana?" tanya Dev. Meskipun Ping tahu bahwa keduanya adalah pembudidaya iblis, dia tidak yakin dari klan mana mereka berasal. Lagi pula, ada banyak kelompok iblis. Sejauh yang diketahui Dev, ada iblis besar seperti Balrog, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis angin di klan iblis. Adapun klan iblis besar lainnya, meskipun Dev tidak tahu, pasti masih ada iblis lainnya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa merasakannya, tapi itu pasti bukan dari klan Balrog. Jika dari klan Balrog, aku akan tahu. Kata Yakub dengan jujur. Aku tidak menyangka ada iblis yang bercampur di kapal roh ini. Sepertinya akan ada masalah di masa depan, kata Dev dengan ekspresi muram. Lagi pula, iblis saat ini adalah tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak untuk memukul mereka, apalagi kualitas kedua iblis ini, jika para biksu di kapal roh mengetahui bahwa mereka adalah iblis, mereka pasti akan bertarung. Tapi di sini di atas lautan tinta, yang berbeda dari daratan, meskipun kapal roh cukup besar, seperti bukit, dan memiliki berkah formasi, kapal itu tidak dapat menahan pertarungan para kultivator dalam keadaan alam komposit sama sekali. Jika kapal roh dihancurkan saat itu, semua orang akan menderita karenanya. Ketika Dev memikirkan pria dan wanita itu, kedua orang itu juga membicarakannya pada saat yang sama. "Kakak, orang yang baru saja kutemui memiliki aura iblis dalam dirinya. Aku tidak menyangka bahwa kita bukan satu-satunya iblis di kapal roh ini." Wanita berbaju hitam itu berkata dengan sedikit terkejut. "Adik, hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitmu yang haus darah. Jangan memikirkan hal lain. Sembunyikan nafas di tubuhmu agar tidak ada yang mengetahuinya," kata pria berbaju biru. "Kakak senior, aku khawatir orang itu baru saja mengungkapkan identitas kita. Jelas dia telah merasakan aura iblis pada kita. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik kita bersembunyi, kita tidak bisa lepas dari deteksi sesama klan iblis kita." Wanita itu berkata dengan khawatir. "Jangan khawatir, karena dia juga seorang pembudidaya iblis, dia tidak akan melaporkan kita. Kalau begitu, bukankah dia juga akan mengekspos dirinya sendiri?" Pria itu menghibur wanita itu. "Tapi bagaimana jika orang itu dari klan Balrog? Kamu harus tahu bahwa klan iblis darah kita dan klan Balrog selalu berselisih." Wanita itu masih berkata dengan cemas. "Tidak mungkin. Klan iblis api berada jauh di ujung utara, dan mereka belum pernah melihat penggarap iblis dari klan iblis api selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kebetulan kita bertemu hari ini? Kali ini kita keluar diam-diam hanya untuk menyembuhkan penyakitmu yang haus darah. Semakin kamu memikirkannya seperti ini, semakin tidak baik untuk penyakitmu." Pria itu menghibur wanita itu dengan menepuk pundak wanita itu dengan ringan. "Ya." Wanita itu mengangguk. Tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya menjadi menyakitkan, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan matanya menjadi merah darah. Seluruh tubuh wanita itu gemetar, wajahnya bahkan lebih ganas, dan dua taring tumbuh dari mulutnya dengan cepat. Ketika pria itu melihat ini, dia sepertinya tidak panik, dia sepertinya sudah terbiasa. Pria itu mengeluarkan belati dan menebas lengannya dengan keras, dan darah langsung menyembur keluar. Segera setelah itu, pria itu meneteskan darah ke mulut wanita itu, dan saat darah terus mengalir ke mulut wanita itu, ekspresi wanita itu perlahan pulih. Segera, wanita itu pulih, dan wajah ganas itu menjadi menawan. Melihat luka di lengan pria itu, wanita itu merasa sangat tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Sudah banyak bekas luka di lengan pria itu, yang jelas disebabkan oleh hal ini. "Kakak, maafkan aku tidak bermaksud begitu, aku tidak bisa mengendalikan diriku." Wanita itu membalut pria itu dan mulai menangis. "Jangan menangis, kakak tahu kamu tidak bisa mengendalikan diri, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu menderita hemofilia, kamu tidak pernah menyakiti orang lain." Pria itu tersenyum tipis. "Kakak, kenapa kita tidak kembali? Mungkin ayahku punya cara untuk menyembuhkanku, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menghisap habis darahmu."
Wanita itu menyesal keluar, dia ingin kembali. Tidak, jika Tuan tahu bahwa Anda diam-diam berlatih teknik iblis darah dan menderita penyakit haus darah, Anda pasti akan dibakar. Dia tidak berhati lembut. Tuan pernah berkata bahwa kita bisa menjadi iblis keji di mata orang lain, tetapi kita tidak boleh benar-benar melakukan hal-hal keji. Identitas iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, tetapi bagaimana kita bisa memilih hal-hal ini? Pria itu berkata kepada wanita itu dengan wajah serius. Wanita itu terdiam, jadi dia hanya bisa diam. Saudari, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan haus darahmu kali ini. Setelah selesai berbicara, pria itu dengan lembut menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tapi saat dia memeluk wanita itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendorong wanita itu pergi. Adik, tetaplah di kamar, jangan berjalan-jalan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di luar pintu. Wajah lelaki tua itu sangat kering, hanya sepasang mata yang terlihat sangat energik. Melihat lelaki itu tiba-tiba membuka pintu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Membosankan, sungguh membosankan. Saya pikir saya bisa mendengar suara bunga dan lilin di kamar pengantin, tetapi saya tidak berharap Anda mengetahuinya." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lupa menoleh wanita di ruangan itu melihat, lalu berbalik dan pergi. Pria itu melihat ke belakang pria tua itu, wajahnya sangat jelek. Ketika wanita itu melihat wajah lelaki tua itu, dia juga memasang ekspresi ketakutan. Pria itu masuk ke kamar dan menutup pintu lagi. "Kakak senior, mengapa penatua hantu gunung iblis ini ada di sini?" Wanita itu melebarkan matanya dan berkata dengan ketakutan. "Aku juga tidak tahu, tapi di kapal roh, dia tidak berani melakukan kesalahan, apa yang akan dia lakukan pada kita, atau kapal roh akan hancur, dan semuanya akan berakhir, jadi jangan terlalu gugup." Pria itu menghibur wanita itu, tetapi ekspresi pria itu saat ini, penampilannya juga sangat jelek. "Di kamar Queenie." Tiago mengetuk pintu saat ini, dan berteriak menyanjung. "Nona Gao, apakah Anda sudah istirahat? Ada hantu di depan, sangat spektakuler. Apakah Anda ingin pergi ke Geladak untuk melihat-lihat?" Queenie mendengar, dan kemudian membuka pintu. Tiago melihat Queenie, menunjukkan sikap seperti pesik. "Tunggu sebentar." Queenie meminta Tiago untuk menunggu, lalu pergi memanggil Dev dan Yulian. Queenie tidak tahu apa itu hantu, jadi dia memanggil mereka untuk melihat bersama. "Hantu, ada apa?" Dev bertanya pada Tiago dengan bingung. "Oh, ini hanya wilayah laut, tetapi ada arus bawah dan pusaran air di wilayah laut ini sepanjang tahun, dan ada monster besar yang membuat gelombang, jadi sangat berbahaya. Setiap kali saya datang ke sini, setiap kapal roh semua orang akan khawatir, jadi disebut hantu. Tapi jangan khawatir, kapal kita adalah kapal spiritual terbesar, jadi meskipun ada arus bawah dan pusaran, itu tidak berpengaruh pada kami. Sekarang banyak orang pergi ke Geladak untuk menonton, jika Anda beruntung, Anda masih bisa melihat adegan naga menghisap air. Meskipun lautan tinta berbahaya, tetapi pemandangannya juga sangat spektakuler." Tiago menjelaskan dengan penuh semangat, kerana takut Queenie tidak akan pergi ke Geladak bersamanya untuk menontonnya. Dev menjadi tertarik ketika mendengarnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi dan lihat." Tiago dengan gembira memimpin jalan ketika mendengar ini, sementara Queenie langsung menarik lengan Dev dan menuju untuk dek. Melihat pemandangan ini, Tiago terkejut sesaat, dan kemudian dia merasa lega. Lagi pula, bukan masalah besar bagi adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-laki. Ketika beberapa orang datang ke Geladak, mereka melihat sudah banyak orang berdiri di atasnya. Di tengah kerumunan, Dev menemukan pria dan wanita itu lagi, dan keduanya juga melihat Dev, tetapi mereka hanya saling melirik, lalu membuang muka. "Nona Gao, cepat lihat, pusaran air di lautan tinta ini sangat kuat. Lihat." Tiago dengan bersemangat mengikuti perkenalan Queenie. Dev dan yang lainnya melihat, dan menemukan bahwa ada pusaran yang terus berputar di lautan tinta, seolah menelan semuanya. Pusaran ini besar dan kecil, dan ada yang besar. Kekuatan hisap memancar dari pusaran. Namun, ketika kapal roh besar melewati pusaran, pusaran itu langsung dihancurkan.
Kapal roh sangat besar, dan pusaran tidak bisa menyedot kapal roh. Kapal roh diberkati dengan formasi, dan ada cahaya redup yang bersinar di sekeliling, jadi Anda tidak perlu takut sama sekali. Nona Gao, apakah Anda melihat bahwa kapal roh ini adalah yang terbesar dan teraman, jadi Anda tidak perlu takut? Kata Tiago dengan bangga, seolah-olah kapal roh ini miliknya. Pada titik tertentu, awan hitam besar menutupi langit, sehingga sulit bagi semua orang untuk mengetahui apakah itu siang atau malam. Langit hitam dengan awan gelap, tapi bawah tanah adalah air laut yang gelap gulita, kapal roh ini sepertinya melewati kegelapan. Naga yang menyerap air, lihat naga itu menyerap air. Seseorang tiba-tiba berteriak. Segera semua orang berbalik ke arah haluan kapal. Melihat di sana, saya melihat kolom air yang sangat besar, langsung ke langit. Karena lautan tinta sangat gelap, kolom air ini juga hitam, dan kolom air hitam terus naik, dan kemudian terhubung ke awan hitam di tengah-tengah. Tepat ketika semua orang tertarik dengan naga yang menyerap air, gelembung air besar mulai menggulung di sekitar perahu roh. Semua orang tidak memperhatikan fenomena abnormal ini, dan mereka masih tertarik dengan naga yang menyerap air. Setelah gelembung air besar berguling di tengah, penyu besar segera muncul satu demi satu. Penyu ini sangat besar, jumlahnya puluhan. Lusinan kura-kura mengepung perahu roh, yang justru membuat perahu roh bergerak semakin lambat, dan akhirnya langsung berhenti. Setelah perahu roh berhenti, semua orang menyadari ada sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan bahwa kura-kura besar sedang mengendalikan perahu roh. Kura-kura suci, ini adalah kura-kura suci. Saya mendengar bahwa jika Anda menaklukkan kura-kura suci, Anda dapat menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Mengapa ada begitu banyak kura-kura suci yang muncul? Sepertinya mereka mencegah kapal roh dari maju. Semua orang berbicara di semua tempat. Dev juga melihat kura-kura besar itu, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Mengapa orang-orang ini menyebut mereka kura-kura suci? Pada saat ini, Tiago berkata, semua kura-kura besar ini adalah binatang suci. Dibandingkan dengan monster itu, mereka jauh lebih berharga. Itu bisa menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun binatang suci itu tampak jinak, namun sangat sulit untuk menjinakkannya. Binatang suci ini sangat sombong, dan mereka sama sekali tidak mau mematuhi manusia. Bahkan beberapa binatang suci lebih baik memilih mati terbunuh, daripada mereka dijinakkan. Tiago mengikuti Dev dan yang lainnya untuk menjelaskan, membuat Dev mengerti mengapa semua orang mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Apakah sekte penusuk awan menjinakkan kura-kura suci ini sehingga mereka dapat dengan mudah melewati lautan tinta? Yulian mengerutkan kening. Yulian mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari sekte penusuk awan menunggangi kura-kura roh melalui lautan tinta untuk menyelinap menyerang, mungkin mereka menggunakan kura-kura suci semacam ini. Itu benar, aku juga pernah mendengar bahwa sekte penusuk awan entah bagaimana berhasil membuat sekelompok kura-kura suci menyeberangi lautan tinta dan menyerang kapal udara dari sekte surga terbang. Dan tuan dari sekte terbang yang mengendarai perahu roh mengejar sekte penusuk awan, bukankah itu bodoh? Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang begitu suci, bagaimana mungkin perahu roh bisa mengejar? Saya mendengar bahwa kapal roh mereka tenggelam, dan bahkan hidup dipertaruhkan. Saya khawatir sekte terbang akan musnah. Tiago bahkan tidak tahu bahwa Yulian adalah tuan muda tertua sekte terbang, jadi dia berbicara tanpa menahan diri. Ketika Yulian mendengar ini, matanya dipenuhi amarah, tetapi Dev dengan lembut menariknya dengan tangannya, dia takut Yulian mau tidak mau melakukannya. Tiago tidak memperhatikan perubahan ekspresi Yulian, dan dia masih berkata, jika sekte terbang dapat memiliki sekelompok kura-kura suci, maka tidak perlu takut dengan sekte penusuk awan. Sekte penusuk awan tidak terlalu kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjinakkan sekelompok kura-kura suci. Tiago jelas sangat iri dengan kelompok kura-kura suci di sekte penusuk awan. Dan pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu berubah arah, dan mulai berlayar. Semua orang panik ketika melihat ini, karena mereka menemukan bahwa perubahan haluan kapal roh itu semua karena kura-kura suci. Dan staf di kapal roh sedang sibuk saat ini. Di titik tertinggi perahu roh, beberapa orang yang mengenakan jubah gosip sedang melantunkan kata-kata, dan mereka terus mencubit formasi di tangan mereka.
Perahu roh mulai memancarkan cahaya keemasan terus-menerus, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun kura-kura suci tidak menyerang kapal roh, tidak mungkin mereka mengubah arah dengan menelan kapal roh. Anda harus tahu bahwa lautan tinta sangat berbahaya. Jika Anda pergi ke laut yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temui. Satu demi satu cahaya keemasan melawan, tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan lusinan kura-kura suci yang melilit perahu roh dan bergerak maju. Melihat pemandangan ini, seseorang yang mengenakan jubah gosip berkata dengan lantang. Teman-teman tahu, kemunculan tiba-tiba kura-kura suci di sini dianggap sebagai kebetulan. Tenang kura-kura suci, mulai sekarang kamu bisa menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Dan kura-kura suci ini hidup di lautan tinta sepanjang tahun, mereka harusnya tahu di mana ada harta karun di lautan tinta. Kesempatan seperti ini langka, maukah kamu mencobanya? Setelah pria berjubah gosip selesai berbicara, seseorang akan bergerak. Meski banyak orang tahu bahwa meski kura-kura suci itu tidak kejam, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi dan melompat dengan plop. Air di lautan tinta sangat gelap, melompat ke lautan tinta seperti melompat ke dalam tinta. Kultivator ini tidak menyentuh air laut, tetapi melompat ke punggung kura-kura suci. Namun, kura-kura suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong kultivator itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Kura-kura suci sangat bersemangat, ada garis-garis seperti papan catur di cangkang kura-kura, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Diiringi dengan berenang yang cepat dan goyangan kura-kura suci, kultivator itu tampak berada dalam angin kencang dan ombak, tubuhnya bergetar. Melihat ini, kultivator itu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk kulit kura-kura suci dengan ganas. Dia ingin memasang pedang panjang di kulit kura-kura, dan dia bisa memegang pedang panjang itu dan menstabilkan tubuhnya. Melihat kultivator ini menusuk cangkang kura-kura dengan pedang panjang, seseorang di perahu roh berteriak. Berhenti, jangan gunakan kekuatan pada kura-kura suci, atau itu akan berbahaya. Tapi sudah terlambat, saya melihat kultivator itu menusuk kulit kura-kura dengan pedang. Kekuatan kultivator ini di peringkat ketujuh dari alam komposit, dengan pedang ini menusuk ke bawah, mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kati. Kura-kura suci mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura itu langsung meledak, seperti matahari yang tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat bahwa kultivator di kulit kura-kura telah mematahkan pedang panjang menjadi dua, dan dia sendiri terlempar tinggi dengan kekuatan, dan segera setelah nafas kura-kura suci, beberapa semburan air disemburkan keluar. Pancaran air hitam menghantam tubuh kultivator seperti pedang tajam, menyebabkan darah berceceran di tubuh kultivator dalam sekejap. Melihat ini, pria berjubah gosip di perahu roh buru-buru melemparkan tali dan menarik kultivator itu kembali ke perahu roh. Semua orang berkumpul dan melihat kultivator yang ditembak dengan beberapa luka oleh pedang air. Saya melihat bahwa area di sekitar luka kultivator itu sudah menghitam, disertai dengan semburan bau busuk, yang jelas disebabkan oleh infeksi pada lukanya. Pria berjubah gosip melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, itu bukan berarti mereka tidak memiliki temperamen. Kamu bisa menjinakkan mereka tanpa kekuatan. Tapi jika kamu menggunakan kekuatan, inilah akibatnya. Air laut di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk menyembuhkan luka apapun. Kamu berani menggunakan kemampuanmu untuk membunuh ini. Jika kura-kura suci bertindak, kita semua akan berada dalam bahaya, dan di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah yang berkuasa. Semua orang terdiam setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. Orang itu benar-benar bodoh. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan, bukankah semua ahli itu bisa mendapatkan binatang suci sebagai tunggangan? Menggunakan kekuatan untuk diakui oleh binatang suci ini dalam hal ideologi. Tiago memandang kultivator yang tewas secara tragis, dan berkata dengan mendengus dingin. Bagi orang lain, kematian seorang kultivator tidak lebih dari masalah sepele. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, ada pertempuran setiap hari, dan para kultivator mati setiap hari.
Jika mereka tidak berada di kapal roh saat ini, banyak orang mungkin akan memperebutkan beberapa hal sepele. Tapi ini di kapal roh, jika ada pertarungan, kapal roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita. Oleh karena itu, pertarungan tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya dengan bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa kultivator tidak dapat menahan diri untuk melompat dari kapal roh, ingin menaklukkan kura-kura suci sebagai tunggangan. Para bikhu ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci, dan kura-kura suci itu hanya berteriak, dan kemudian membawa para bikhu bolak-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak kultivator jatuh ke lautan tinta. Para kultivator yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu, tetapi wajah semua orang sangat jelek. Terlihat memang ada semacam racun di dalam air lautan tinta. Melihat bahwa meskipun orang-orang ini jatuh ke air, mereka tidak banyak menderita, begitu banyak orang yang merasa lega. Jika Anda bisa menjinakkan binatang suci, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Banyak kultivator melompat dari kapal roh satu demi satu, yang membuat lusinan kura-kura suci memiliki kultivator di atasnya. Kura-kura suci membawa para kultivator terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah gosip menghela nafas panjang. Karena jika kapal roh ini diseret oleh kura-kura suci lagi, dan saya tidak tahu bagaimana ia akan kembali. Jika tersesat di lautan tinta ini, itu akan berakibat fatal. Namun tak lama kemudian, para kultivator ini juga kembali ke kapal roh dengan panik, tidak ada yang berhasil menjinakkan kura-kura suci. Kakak, bisakah kamu menjinakkan kura-kura suci ini? Queenie memandang Dev, berkedip dan bertanya. Di depan Tiago, Queenie memanggil Dev kakak laki-laki, tetapi hanya kakak laki-laki ini yang hampir tidak membuat hati Dev luluh. Meski Queenie sedingin es saat berhadapan dengan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Dev, Queenie berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Dev, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Dev. Saya tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura ras binatang, kura-kura suci berbeda dari monster-monster itu. Dev tidak tahu apakah aura binatang di tubuhnya akan berpengaruh pada kura-kura suci ini. Sekelompok sampah, biarkan aku melakukannya. Dengan dingin teriak, hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Minggir. Dengan hantu gunung iblis, banyak orang memberi jalan satu demi satu, dan wajah Tiago menjadi sangat jelek ketika dia melihat lelaki tua ini. Lagi pula, dialah orangnya yang menampar kedua penjaganya dan seorang pelayannya itu sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Tiago, Dev bertanya dengan bingung. Apakah kamu masih takut pada lelaki tua ini? Dia membunuh orang-orangmu di dermaga, kurasa kamu tidak berani berbicara. Ketika Tiago mendengar ini, wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin. Bagaimana aku bisa takut padanya? Keluarga Zhou kami ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga dan mengacaukan waktu untuk melaut. Ketika kapal roh kembali ke pantai, aku akan mengambil nyawa orang tua itu. Tiago tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Queenie. Begitu Tiago selesai berbicara, penatua hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Tiago. Penatua hantu gunung iblis memandang Tiago dengan matanya yang menakutkan. Pada saat itu, seluruh tubuh Tiago gemetar, dan keringat dingin mengalir dari dahinya dalam sekejap. Tetapi penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi melompat dan melompat dari kapal roh. Melihat penatua hantu gunung iblis melompat dari perahu roh, Tiago baru saja menyeka keringat dinginnya. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin karena ketakutan? Dev memandang Tiago sambil tersenyum dan bertanya. Tiago berhenti menyombongkan diri, tetapi berkata. Orang tua ini adalah hantu tua dari hantu gunung iblis. Hantu tua itu tidak dapat melihat ujungnya, dan metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati seorang anak. Dia sangat buruk. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua ini berubah dari monster, atau kultivator iblis? Queenie bertanya dengan heran ketika mendengar ini. Lagi pula,
Hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan, jika itu adalah biksu manusia, tidak ada yang akan melakukannya. Tiago menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini iblis atau bukan. Auranya sangat aneh. Aneh? Dev juga terkejut. Dia tidak mengerti, apa yang aneh dengan aura ini. Aura hantu gunung iblis ini hampir selalu berubah. Jika Anda merasakan auranya hari ini, jika Anda mengubahnya besok, seluruh auranya akan berubah. Jelas Tiago. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah masih ada situasi seperti itu? Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, meskipun orang lain menutupi wajah Anda dengan kerudung, jika Anda tidak sengaja menyembunyikan atau mengubah auranya, Anda dapat mengetahuinya. Siapa orang lain hanya dengan memeriksa aura. Tetapi jika pihak lain dapat mengubah nafas, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian nafas untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah pria ini, seperti dirinya, memiliki aura 3 ras di tubuhnya? Tepat ketika Dev berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas kura-kura suci. Sayang kecil, biarkan aku melakukan tur yang menyenangkan bersamamu. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas kura-kura suci, terlihat santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncang hantu gunung iblis dari kulit kura-kuranya. Tapi hantu gunung iblis itu duduk kokoh di atas kulit kura-kura, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Persis seperti itu, kura-kura suci mengguncang dan mengguncang selama setengah jam, dan pada akhirnya kecepatannya menjadi semakin lambat. Tetapi dia masih tidak bisa melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, kura-kura suci tidak menyerah. Dengan ekspresi lemah, dia berjuang keras dan memutar tubuhnya. Pada saat ini, penatua hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih redup dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, menyinari orang-orang dengan hangat dan senyaman sebelumnya. Merasakan cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat ganas, bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan nafasnya juga sangat lembut. Ketika Dev melihat ini, dia juga sangat terkejut, aura di tubuh penatua gunung iblis berubah begitu cepat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di bawah balutan cahaya ini, kura-kura suci menjadi lebih tenang dan tidak lagi berjuang mati-matian. Pada akhirnya, kura-kura suci meraung, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, yang merupakan penyerahan total di permukaan. Sialan. Apa itu? Cahaya suci tadi benar-benar nyaman. Lelaki tua, dia benar-benar menaklukkan kura-kura suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut. Lagi pula hantu tua gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, kecelakaan. Hantu gunung iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Auranya selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilanmu sesuka hati, tidak ada yang akan mengenalmu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam datang dari yang paling mewah kabin di lantai paling atas melompat ke bawah, lalu berkata, melihat orang itu datang, banyak orang menyingkir dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka sangat hormat. Raut wajah Tiago juga berubah saat melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria ini? Melihat ekspresi Tiago dan semua orang, Dev menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. Dia submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Liga Penyegelan Iblis? Dev dan Queenie mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Liga Penyegelan Iblis. Lagi pula, Dev membunuh beberapa anggota 5 elemen iblis surgawi dari Liga Penyegelan Iblis, dan sekarang mungkin semua orang dari Liga Penyegelan Iblis mengejarnya. Sekarang submaster dari Liga Penyegelan Iblis tiba-tiba muncul, yang agak sulit untuk dihadapi. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang Liga Penyegelan Iblis? Melihat ekspresi pada Dev dan yang lainnya, Tiago mengira mereka tidak tahu apa itu Liga Penyegelan Iblis. Aku pernah mendengar. Itu hanya submaster dari Liga Penyegelan Iblis, mengapa kamu terlihat takut padanya? Sepertinya kamu juga takut padanya. Dev bertanya pada Tiago.
Kali ini, Tiago tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, "Aku juga takut padanya." Kekuatan Liga Penyegelan Iblis ini menyebar ke seluruh alam manusia surgawi. Bahkan Submaster Liga Penyegelan Iblis, di daerah, adalah saya tidak berani memprovokasi. Keberadaan mereka berjalan menyamping. Yang lain tidak berani memprovokasi. Anda tahu mengapa bisnis kapal roh dermaga begitu booming, tetapi tidak ada yang memperjuangkannya, bahkan tidak seorang pun. Siapapun yang berani naik ke kapal dengan paksa harus membeli tiket. Tiago berkata dengan misterius. Mengapa? Dev bertanya. Karena di belakang kapal roh di dermaga mendapat dukungan dari Liga Penyegelan Iblis. Dengan dukungan dari Liga Penyegelan Iblis, siapa yang berani merebut bisnis? Siapa yang berani tidak membeli tiket kapal? Submaster Liga Penyegelan Iblis ini, meski pria ini masih muda, dia kuat dan kejam. Ketika Tiago berbicara tentang Fausto, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Fausto akan mendengarnya. Dev berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Fausto pasti melampaui alam tubuh komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam kesengsaraan transendensi, Dev masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika dia berada di sini, akan sulit bagi Dev untuk menghadapinya, apalagi Queenie dan Julian ada di sisinya, dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Sementara Dev berpikir, Fausto telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan rasa iri di matanya. Jadi Tuan Ye, tidakkah kamu ingin menjinakkan satu untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Fausto sambil tersenyum, keduanya sepertinya sangat mengenal satu sama lain. Tentu saja. Aku ingin menjinakkan kura-kura suci yang lebih besar darimu. Fausto meliriknya, lalu melompat dan pergi menuju kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar kura-kura suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Fausto sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin melampaui hantu gunung iblis itu. Hahaha, Tuan Muda Ye benar-benar muda dan energik, dan dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa keras. Yang lain juga memandang Fausto. Submaster Liga Penyegelan Iblis, saya tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Sebagai Submaster Liga Penyegelan Iblis, dia pasti bisa melakukannya. Tidak mungkin, kura-kura suci terbesar sangat sulit dijinakkan. Semua orang berdiskusi dengan tergesa-gesa, beberapa orang optimis tentang Fausto, beberapa tidak, dan beberapa bahkan mulai optimis. Mendatangi ban dan langsung mulai berjudi. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Julian mendekati Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit." Tepat ketika Dev selesai berbicara, Fausto tiba-tiba terlempar ke udara oleh kura-kura suci. Melihat Fausto terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Tuan Submaster. Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Fausto. Woos, woos, woos. Kura-kura suci tiba-tiba menyemburkan beberapa semburan air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang berjubah gosip di lautan tinta. Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Fausto dan kembali ke perahu roh. Ya, nama orang ini adalah Fausto, dan dia adalah Submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Dia terutama bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini, kata Tiago dengan suara rendah. Bajingan ini mencari kematian. Fausto mengerutkan kening, wajahnya sangat murung. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan, dan memotong kura-kura suci ke lautan tinta. Tuan, tenanglah. Seorang pria berjubah gosip menghentikan Fausto. Jika Anda melakukan sesuatu, jika begitu banyak kura-kura suci menyerang kapal roh kita bersama-sama, tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Kita sekarang berada di tengah lautan tinta. Mendengar ini, Fausto perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Ye, Anda memilih kura-kura suci terbesar. Tentu saja sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, Anda pasti bisa menjinakkannya. Penatua hantu gunung iblis juga melompat ke kapal roh dan berkata, "Tidak perlu,
Fausto melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan sesuatu yang lebih besar dari hantu gunung iblis? Tetapi apa yang dikatakan hantu gunung iblis membuat Fausto sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain yang ingin mencoba? Kita bisa turun beberapa orang lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa membaca mantra dan memutar kapal roh. Seseorang yang mengenakan jubah gosip bertanya. Kura-kura suci ini menelan kapal roh, tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh, jadi mereka membiarkan semua orang menjinakkan kura-kura suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berencana untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Tapi semuanya gagal, namun orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin lagi menjinakkan kura-kura suci. Adik, biarkan aku mencoba, kata pria berbaju biru muda itu. Kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi. Jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan merepotkan. Gadis itu berkata dengan lembut meraih lengan baju pria itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan harus menggunakan kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu. Pria itu menghibur gadis itu dengan lembut. Sekarang orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir, karena semua orang tahu bahwa Liga Penyegelan Iblis menangkap iblis di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat. Pada saat yang sama, Dev melompat keluar dari perahu roh dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Dev dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu roh lagi, mereka mau tidak mau menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung kura-kura suci terbesar. Biksu kelas 5 di alam tubuh komposit. Apakah dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar? Mungkin biksu kecil ini akan mencoba? Perhatian banyak orang tertuju pada Dev. Bahkan Fausto menatap Dev. Tapi ekspresi Fausto tidak berubah, seolah dia tidak mengenali Dev. Melihat ekspresi Fausto, Julian dan Queenie juga menghela nafas lega, sepertinya Fausto tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara. Dev dan pria itu berdiri di atas kulit kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun mengandung banyak informasi. Dev dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura klan iblis. Saudaraku, aku tidak mengharapkan nasib seperti untuk melompat bersama. Aku tidak tahu nama saudara laki-laki? Tanya Dev. Dustin Jin. Lalu, siapakah nama tuan? Pria itu bertanya. Namaku Dev Chen. Mari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu. Dev sedikit tersenyum. Dustin melihat bahwa Dev tidak jahat dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk. Oke, mari kita bandingkan. Setelah selesai berbicara, sosok Dustin tenggelam, dan dia berdiri kokoh di tanah penyu suci. Cangkang kura-kura suci meraung dan mulai berenang dengan cepat. Dev juga berdiri kokoh di belakang kura-kura suci yang besar. Kura-kura suci yang besar ini jelas berenang lebih cepat. Berenang bersamaan, kura-kura suci terus melompat dan mengeluarkan suara-suara bernada rendah. Lihat, kultivator kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan semenit pun. 1 menit? Apakah kamu bercanda? Mungkin paling lama 30 detik? Beraninya kamu menjinakkan kura-kura suci terbesar. Ketika mereka melihat Dev berdiri di belakang kura-kura suci dan dibawa pergi, mereka mulai berdiskusi lagi. Dia tidak akan bertahan lebih dari 20 detik. Aku bahkan telah mengalami kekuatan kura-kura suci ini. Fausto membuka mulutnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Lagi pula, dia gagal menjinakkan kura-kura suci setelah semua omong besar. Melihat apa yang dikatakan Fausto, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, banyak orang yang memperhatikan Dev. Jadi tidak banyak orang yang memperhatikan Dustin, yang membuat Dustin kurang terpapar banyak risiko. Namun meski begitu, Dustin tidak berani gegabah. Dia dengan tegas menekan aura di tubuhnya,
dan mengandalkan kekuatan kasar tubuhnya untuk menstabilkan diri di cangkang kura-kura. Dev tidak menggunakan teknik seperti orang lain untuk membiarkan dirinya berdiri kokoh di atas kulit kura-kura, tetapi dia menahan seluruh napasnya, perlahan-lahan duduk di atas kulit kura-kura, dan dengan lembut membelai kulit kura-kura dengan kedua tangan. Seolah-olah anaknya sendiri. Dia berharap dengan cara ini, kura-kura suci akan melemahkan perlawanan dari tubuhnya dan memperlambat gerakan kura-kura suci. Pada saat ini, tubuh Dev juga mulai memancarkan cahaya suci. Meskipun cahaya ini tidak sekuat hantu tua gunung iblis, dan dapat menyinari semua orang, cahaya dari Dev ini lebih lembut. Segera, kura-kura suci yang besar dan Dev semuanya terbungkus dalam cahaya ini. Di bawah pengaruh cahaya ini, kura-kura suci mulai melambat. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Dan wajah Fausto menjadi sangat suram, karena Dev sudah berada di kulit kura-kura selama beberapa menit, bukan 20 detik katanya. Ini tidak diragukan lagi menampar wajahnya. Dev tidak memperhatikan perhatian orang-orang di kapal roh. Setelah melihat kura-kura suci melambat, Dev sangat gembira, dan kemudian memancarkan kesadaran ilahi, berniat untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci. Jika Anda ingin menjinakkan kura-kura suci, jika Anda ingin kura-kura suci mengenali tuannya, Anda harus membuat pikiran kura-kura suci selaras dengan pikiran Anda. Lagi pula, kecerdasan kura-kura suci ini tidak seburuk manusia. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan dari kura-kura suci, percuma menjinakkan tubuh kura-kura suci. Tetapi tepat ketika kesadaran ilahi Dev ingin memasuki lautan kesadaran kura-kura suci menunjukkan perlawanan, dan mulai mempercepat berenangnya, terus berguling di laut. Melihat kura-kura suci mengerahkan kekuatannya lagi, semua orang kembali bersorak. Tampaknya kura-kura suci yang sangat besar itu sangat sulit untuk dijinakkan. Saya pikir itu tidak akan berhasil sekarang. Menjinakkan kura-kura suci, kamu harus berkomunikasi dengan kesadaran. Tidak masalah. Tampaknya kura-kura suci ini tidak ingin dijinakkan oleh kultivator kelas 5 kecil dari alam komposit, jika tidak maka akan kehilangan muka. Hahaha, itu hanya binatang buas, jadi kamu butuh wajah apa? Seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyebut kura-kura suci itu binatang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang kultivator yang baru saja tertawa. Dan kultivator yang tertawa itu juga sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung berubah. Tapi sudah terlambat, saya melihat dua kura-kura suci melompat dari bawah perahu roh, seolah-olah mereka bisa terbang. Segera setelah itu, dua pancaran air besar langsung menuju kultivator yang tertawa itu. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali, kultivator itu langsung ditembak jatuh oleh semburan air hitam pekat ke lautan tinta. Setelah berjuang 2 kali, dia menghilang ke lautan tinta. Orang itu berani menyebut kura-kura suci sebagai binatang buas. Dia benar-benar mencari kematian. Kamu benar-benar berpikir mereka tidak bisa mengerti bahasa manusia? Ketika semua orang melihat kematian tragis kultivator yang jatuh ke lautan tinta, mereka tidak merasakan kesedihan sedikit pun, justru mereka semua senang. Kura-kura suci ini sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah secara aktif menyerang manusia, begitu banyak kultivator yang masih menyukai kura-kura suci. Kultivator tadi begitu belak-belakan sehingga dia pantas mati. Sementara semua orang mendiskusikan kematian tragis kultivator itu, Dev telah dibawa sejauh puluhan mil oleh kura-kura suci yang besar. Berada di atas air yang gelap gulita, jauh dari pandangan mata, saya tidak dapat melihat sosok Dev. Ketika mereka menemukan bahwa Dev menghilang, semua kultivator langsung menjadi emosional. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu mempertaruhkan nyawamu dengan sia-sia. Itu kura-kura suci. Jika orang ini bisa menjinakkan kura-kura suci terbesar itu, maka wajah kita semua akan ditampar. Saya merasa bahwa yang paling banyak ditampar adalah Tuan Ye. Banyak kultivator berdiskusi, lalu meletakkan mata mereka pada Dustin. Mereka semua baru saja memperhatikan Dev, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan Dustin. Sekarang Dev sudah pergi, jadi semua mata tertuju pada Dustin. Pada saat ini, Queenie dan Yulian memandang Dev yang telah menghilang, dan hati mereka semua khawatir. Meskipun mereka juga tahu tentang kekuatan Dev, tempat ini berada di atas lautan tinta, bukan di darat. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri di lautan tinta. Nona Gao, saudaramu tidak kuat,
tetapi dia sangat berani, dia bahkan mengikuti untuk menjinakkan penyu suci, dan bahkan berani menjinakkan yang terbesar. Tiago juga menghormati Dev saat ini. Tidak peduli apa, keberanian Dev benar-benar luar biasa. Queenie tidak memperhatikan Tiago. Saat ini, dia sangat cemas dan khawatir tentang keselamatan Dev. Aku tidak dalam suasana hati yang baik untuk memperhatikan Tiago. Di atas lautan tinta, Dustin telah berubah dari berdiri menjadi berbaring, dengan tangan terkepal erat di kulit kura-kura, tangannya sudah berdarah. Beberapa kali dia hampir terlempar ke lautan tinta, tapi Dustin tidak menyerah sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjinakkan kura-kura suci, cepat atau lambat, keberadaan mereka akan ditemukan di kapal roh. Jika mereka ditemukan oleh anggota Liga Penyegelan Iblis, maka mereka bahkan tidak akan mencoba untuk melarikan diri. Untuk adik perempuannya, Dustin juga mencoba yang terbaik. Melihat kerja keras Dustin, banyak kultivator di kapal roh tidak bisa menahan kekaguman. Siapa orang ini? Dia juga terlihat sangat keras, dan kulit kedua tangan akan terkelupas. Entahlah, orang ini sama sekali tidak menunjukkan auranya, dan dia hanya menggunakan kekuatan kasar untuk melawan kura-kura suci ini, sungguh baik. Untuk menjinakkan kura-kura suci, itu adalah masalah hidup. Semua orang membicarakannya. Dan adik perempuan Dustin memandangi kakak laki-lakinya, wajahnya penuh kecemasan. Dev, yang berada puluhan mil jauhnya dari kapal roh, masih berusaha berkomunikasi dengan kura-kura suci di bawahnya dengan kesadaran spiritualnya. Tetapi kura-kura suci ini cukup keras kepala, melawan dengan putus asa, tidak memberi Dev kesempatan untuk memasuki lautan kesadaran. Sudah setengah jam sekarang, meskipun kura-kura suci itu besar, dia sangat kelelahan saat ini. Kecepatan gerakan semakin lambat dan lambat, tetapi meskipun demikian, dia sama sekali tidak menyerah pada Dev. Dev melihat bahwa kura-kura suci terlalu keras kepala. Melihat kapal roh yang telah lama sejak menghilang, dan kemudian kekuatan naga meledak keluar dari tubuhnya. Seekor naga emas meraung dan muncul, melayang di atas kepala Dev. Jelas, setelah melihat naga emas muncul dan merasakan kekuatan naga di tubuh Dev, mata kura-kura suci penuh kepanikan. Kura-kura suci mengeluarkan suara rendah, seolah memohon. Melihat ini, Dev menyelidiki lagi dengan perasaan spiritualnya, dan kura-kura suci dengan patuh melepaskan lautan kesadarannya, tidak berani melawan lagi. Segera, kesadaran spiritual Dev menyapu lautan kesadaran kura-kura suci, dan dia menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil tidak jauh dari sini. Hanya saja kura-kura suci belum pernah ke pulau itu, jadi Dev tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi di pulau itu dari lautan pengetahuan kura-kura suci. Menarik kesadarannya, kura-kura suci itu sudah patuh, dan dia terus membuat suara rendah, seolah-olah dia mencoba menjilat Dev. Melihat ini, Dev tersenyum dan menepuk kepala kura-kura suci. Oke, bawa aku kembali. Kura-kura suci memuntahkan aliran air laut, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju perahu roh. Bersambung ke episode 293. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.